Halo, ketemu lagi di Sekolah Minggu GKI Sion. Anak-anak sudah siap? Sudah mandi? Sudah membawa Alkitab? Persiapkan hati. Bangun tidur, kita ingat hari Minggu mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Anak-anak semuanya bangkit berdiri ya. Pakai gerakan. Melawan corona ini ya. Anak-anak, kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku minyak biar semangatku terus berkobar bukan berkorban ya. Tuhan berikan kami minyak ya. Minyak itu apa ya Lausi ya? Minyak ya, Roh Kudus ya, berikan Roh Kudus. Oke? Give me oil in my lamp. Keep burning. Anak-anak tetap berdiri ya. Dan langsung mau variasi saat kita nyanyi Give me oil in my lamp. Seperti dibalik ya anak-anak ya. Saat kita nyanyi Give me oil, kita duduk. Passing hosananya kita berdiri ya. Oke? Give me oilnya duduk. Passing hosana kita berdiri. Oke? Siap ya? Duduk. Berdiri semuanya. Sing Hosanna,
Kalian bergeraknya sesuai nggak ya? Pas give me oil Singhasana berdiri. Bisa ya? Sekarang tanyakan lagu ini sekali lagi. Gerakannya sama kayak tadi. Duduk, pas Singhasana berdiri ya. Oke, siap. Give me oil Raja segala raja. Anak-anak boleh duduk. Kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita buka Alkitab nanti ya, bawa Alkitabnya siapkan. Kita nyanyikan lagu The Bible. Ya, itulah buku yang tepat untuk saya, buku yang paling saya suka. The Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Bible itu apa anak-anak? Alkitab. The Bible. Ya, jangan salah spellingnya ya, ejaannya. Yuk, kita sekali lagi ya, lebih lembut ya, langsung tim. Kita mau masuk ke dalam doa. The Bible, yes that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya adik-adik di rumah. Semoga adik-adik di rumah masih rajin baca Alkitab, rajin berdoa sama Tuhan. Adik-adik masih ingat nggak minggu lalu Lauselia cerita tentang apa? Ayo, adik masih ingat? Iya betul, minggu lalu Lauselia cerita tentang Ananias dan Safira yang berbohong sama Tuhan. Ananias dan Safira telah mendustai Tuhan. Nah, sejak kejadian itu banyak hal yang terjadi adik-adik. Jumlah murid semakin banyak. Jumlah jemaat mula-mula pada waktu itu semakin banyak. Ribuan. Nah, oleh sebab itu makanya ke-12 rasul memilih orang-orang untuk membantu mereka. Akhirnya dikumpulkanlah orang-orang percaya itu. Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian mereka memikirkan siapa ya? Kira-kira siapa ya yang paling cocok untuk membantu para rasul ini? Mereka harus mempunyai 7 orang adik-adik. Kira-kira siapa ya? Yang paling baik, penuh roh, dan hikmat. Siapa ya kira-kira? Akhirnya dipilihlah 7 orang. Dan salah satu dari mereka adalah Stefanus. Siapa adik-adik namanya? Stefanus. Nah, akhirnya ke-7 orang itu dikumpulkan ke depan dan berlutut di hadapan para rasul untuk didoakan. Apa sih pekerjaan mereka? Mereka setiap hari menolong para rasul untuk melayani janda-janda dan juga orang-orang miskin. Nah, adik-adik,
Stefanus ini sangat terkenal sebagai orang yang sangat mengasihi Tuhan. Stefanus juga adalah orang yang penuh kasih karunia, sehingga ia bisa melakukan banyak mukjizat. Namun adik-adik, ada orang-orang yang tidak suka dengan Stefanus. Ada orang-orang yang benci dengan Stefanus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri. Adik-adik bayangkan, ini seperti adik-adik punya teman sekelas, tapi teman sekelas itu membenci adik-adik. Bagaimana rasanya? Sedih adik-adik. Tapi begitulah yang dialami oleh Stefanus. Kenapa sih dia dibenci? Karena dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Dia pengikut Yesus. Makanya mereka membenci Stefanus. Tapi Stefanus memiliki Roh Kudus yang selalu menguatkan dia dan menemani dia. Karenanya Stefanus tidak pernah salah mengucapkan sesuatu di hadapan orang-orang Yahudi itu, sehingga mereka tidak dapat mempersalahkan dia. Nah, suatu kali terjadi percakapan antara orang Yahudi yang membicarakan tentang Stefanus. Tentu percakapan ini bukanlah percakapan yang baik. Itu Stefanus itu hebat juga ya. Iya, Stefanus ini susah banget kita cari kesalahannya. Iya, kayaknya kita harus mencari cara yang baru. Caranya gimana ya? Caranya kita fitnah aja dia. Kemudian benar adik-adik, mereka memfitnah Stefanus. Mereka memfitnah dia, berkata bohong tentang dia, dan berkata Stefanus menghina rumah Allah dan juga hukum Taurat. Wah, orang Yahudi sangat marah. Akhirnya dia memanggil Stefanus. Mereka memanggil Stefanus. Ada orang Yahudi, ada tua-tuanya juga, dan juga ada ahli Taurat. Mereka mengumpulkan orang-orang banyak itu di suatu tempat dan juga menyeret Stefanus ke sana. Stefanus tidak takut. Dia memiliki Roh Kudus. Akhirnya dia tidak lari adik-adik. Dia tahu bahwa ada suatu hal yang harus dia katakan kepada orang-orang banyak itu. Akhirnya karena Roh Kudus yang mendorong dia akhirnya berkata kebenarannya kepada orang-orang banyak itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya justru orang-orang Yahudi mereka inilah yang menghina hukum Taurat dan juga rumah Allah. Karena mereka mengajarkan hukum Taurat tapi tidak menurutinya. Mereka juga telah menyalibkan anak Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mendengar hal itu, orang-orang Yahudi semakin marah. Mereka semakin dengki dan ingin membunuh Stefanus. Stefanus melihat satu persatu orang. Dia tahu bahwa mereka menolak Stefanus. Mereka tidak menerima Stefanus, mereka membenci Stefanus. Tapi firman Tuhan, Roh Kudus itu menguatkan Stefanus nantiasa. Akhirnya Stefanus diberi penglihatan bahwa ada sosok Tuhan Yesus. Sosok Tuhan Yesus sedang melihat dia. Tuhan Yesus sedang berdiri menyambut Stefanus. Stefanus dikuatkan. Ia tidak takut lagi. Meskipun dia diseret oleh orang-orang Yahudi itu keluar kota. Setibanya di luar gerbang kota, Stefanus berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan bagi orang-orang yang sekarang sedang memegang batu-batu yang besar. Dia mohon supaya mereka diampuni dan tidak diperhitungkan kesalahannya. Adik-adik, pada waktu batu-batu itu menghantam tubuh Stefanus yang sedang berdoa, Stefanus tidak melawan. Stefanus tetap berdoa.
Dan hingga akhirnya ketika ia hampir mati, ia berkata, "Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku." Stefanus sampai akhir masih mencintai Tuhan, masih sayang sama Tuhan. Adik-adik, Stefanus di sini sangat cinta sama Tuhan sampai-sampai ia mau menyerahkan nyawanya sendiri. Adik-adik di rumah sayang sama Tuhan nggak? Sayang nggak? Ya, kakak juga sayang sama Tuhan. Tapi sekarang ini kita belum perlu untuk sampai menderita seperti Stefanus. Kita belum perlu merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh Stefanus. Tapi adik-adik, sama seperti Stefanus, kita juga harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan hati kita, jiwa kita, dan juga kekuatan kita. Kita harus mengasihi Tuhan sama seperti Stefanus. Kita mungkin tidak perlu menyerahkan hidup kita sampai menyerahkan nyawa kita gitu. Tapi kita bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Tuhan mau memakai anak-anak Tuhan, yaitu kita semua, untuk menjadi alat kepunyaannya. Tuhan mau kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Adik-adik sekarang di rumah gak bisa ke gereja, gak bisa ke sekolah, gak bisa pergi ke sekolah minggu kan. Nah, tapi adik-adik bisa loh sebenarnya menyenangkan hati Tuhan. Gimana caranya ya? Ya, caranya adalah dengan ikut ibadah sekolah minggu online ini dengan baik. Tidak malas-malasan ya adik-adik. Tidak ngantuk-ngantuk. Tidak marah-marah dulu sama mama papa. Tapi harus siap sebelum berangkat ke sekolah minggu online. Adik-adik harus udah mandi, udah siap-siap untuk mendengar firman Tuhan. Sebab ini adalah bertemu dengan Tuhan. Adik-adik juga di rumah rajin-rajin membaca Alkitab, berdoa sama Tuhan, tetap berelasi dengan Tuhan meskipun adik-adik berada di rumah. Nah, adik-adik, Stefanus sudah menunjukkan kepada kita sebuah contoh bagaimana ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Meskipun ia harus menderita. Mengapa sih sebenarnya Stefanus dan juga kita semua harus mengasihi Tuhan Yesus? Mengapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus telah sayang sama kita. Dia rela mati di atas kayu salib demi kita semua. Demi adik-adik, demi Lause juga. Karenanya kita sebagai anak-anaknya seharusnya juga mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita semua. Sekarang kita pakai hidup kita. Yuk kita pakai hidup kita untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Mau nggak adik-adik? Misalnya nih, adik-adik yang di rumah belum baca Alkitab, yuk kita baca Alkitab. Yang sudah baca Alkitab, yuk kita semakin rajin baca Alkitab. Kita bukan cuma baca adik-adik, tapi juga melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Mau ya adik-adik? Yuk kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ceritamu pada hari ini. Bahwa Engkau telah memakai Stefanus untuk menjadi orang yang mengasihimu dan juga menunjukkan pada kami bagaimana anak-anakmu harus mengasihi Engkau. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kami pun boleh menjadi orang yang sangat mengasihimu dengan hati kami, dengan jiwa kami, dan juga dengan kekuatan kami. Kami mau menjadi anak-anakmu yang taat dan juga anak-anak yang menyenangkan hatimu. Inilah doa kami serahkan doa ini dalam tanganmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ayat hafalannya diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 5.
Nanti buka ya di dalam Alkitab masing-masing. Ulangan pasal 6 ayat 5. Coba ada yang sudah buka? Oke, kita baca bersama-sama ya. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga dengan segenap kekuatanmu. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jadi silakan bersalat dulu. Anak-anak, tadi firman Tuhan disampaikan oleh Lausepio, mengajak kita untuk mengasihi Tuhan. Anak-anak, ada yang lucu loh antara Lauselia dan Lausepio. Tahu nggak? Lausepio itu anak Lause, tapi bukan murid sekolah Lause loh. Setiap kali dia naik jenjang sekolah minggu, Lause juga naik. Pas dia udah yang kelas Yohanes, Lause malah turun kelas Matius, kelas kecil. Nggak pernah jadi murid Lause ya, tapi dia anak yang baik. Lause sangat bangga, sangat bersyukur. Anak-anak, kita semua mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. Oke? Kita berdiri ya, ikuti gerakan ya. Sekolah minggu ini kita berdoa, tetap bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali kami sungguh bersuka cita boleh menyanyi bersama-sama, memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, tolong kami agar kami selalu setia kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa, kami merasa terbeban hati kami untuk mendoakan para perawat dan tenaga medis. Tuhan yang menolong mereka, kami tahu Tuhan kesulitan mereka di saat mereka merawat orang-orang sakit. Mereka harus mengenakan APD yang begitu lengkap. Mungkin mereka kepanasan, kegerahan, bahkan merasakan pegal dan lelah. Tuhan yang menolong mereka, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang kuat juga, sehingga mereka bisa terhindar dari terpaparnya virus corona. Mereka boleh semangat terus melayani, merawat pasien-pasien ini. Tuhan memberkati juga keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Tuhan berkati juga Tuhan apa yang mereka lakukan, Tuhan yang melihat. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati semua apa yang mereka perlukan. Biar Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh berharap Tuhan yang bekerja melalui tenaga medis dan perawat, melalui dokter, melalui obat-obatan. Tuhan, biarlah virus ini juga bisa segera teratasi. Tuhan yang menolong kami semua.
Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, selamat berjumpa kembali ya, jangan selamat berpisah. Kita bertemu kembali minggu depan. Adalah Cia-Cia, nanti adalah Fen juga, adalah Sophia tetap ya, adalah Setim, ada Kok atau Om Alfred atau Kak Alfran ya. Hari ini ada layar bagus ya. Ada Lause Siung juga yang bikin layar ini ya. Bukan. Tihangnya Lause Siung. Layarnya dibikin sama seseorang yang sungguh bisa membantu kami. Wah, kami senang sekali ya. Nanti sampaikan saja melalui Pak Alfran ya. Terima kasih buat Mama yang udah jahit-jahit. Kami senang jadi bagus ada biru-birunya ya. Anak-anak tetap doakan kami Lause biar tetap sehat. Tetap doakan kita semua biar tetap sehat bergabung dalam ibadah online. Sampai jumpa kembali. Dadah.